Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita seperti biasa memuji Allah di pagi yang mulia atas nikmat yang tidak dapat dinilai dengan kekayaan dan kebendaan. Nikmat berada di rumah Allah, nikmat salat berjamaah, nikmat duduk bertazkirah ringkas insyaallah. Kemarin kita bicarakan tentang ayat-ayat kekeluargaan dalam surah At-Taghabun. Patut disimak ya, dirujuk, dibaca lagi halaman 557 ayat 14, 15 dan seterusnya. Surah At-Taghabun. Dalam Quran ada surah At-Taghabun. Taghabun ini artinya orang yang macam tertipu ataupun meleset perkiraannya. Ini nih cerita orang di hari kiamat yang dilihat istrinya masalah bagi suami, dilihat suami masalah bagi istri, dilihat ayah dan ibu masalah bagi anak-anaknya, dilihat saudaranya manis di bibir saja, di belakang lain ceritanya, di depan manis mukanya. Ini akan terjadi ini. Yaumut Taghabun. Hari itu orang itu merasa tertipu, merasa meleset pemikirannya, menyalah. Ini dikatakan di sini. Maka di sini berhubungan dengan suami istri ataupun keluarga dikatakan inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Ada di kalangan suami itu, istri itu, anak dan cucu, anak menantu, babere parumain, aduwwan lakum, musuh kamu. Subhanallah. Fahdharuhum, awas, hati-hati, jangan sampai di sana nanti suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami, anak menyalahkan ayah dan ibunya. Ayah salah dulunya katanya. Kenapa dari kecil lagi ayah kasih saya HP katanya, dan tidak diberi pedoman untuk menggunakan HP. Contohnya kalau yang HP lah zaman sekarang ini banyak orang disebabkan HP, media sosial, tidak pegang Quran. Itu masalah besar. Dalam surah sebelumnya, sebelum surah Taghabun itu ada surah Munafiqun. Sebelum surah Taghabun Allah ada surah Munafiqun, surah orang-orang munafik. Ada juga surah Mu'minun, ada juga surah Kafirun. Dalam surah Al-Munafiqun diingatkan orang-orang beriman, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai mereka yang beriman, kamu jangan mau dilalaikan oleh harta benda, kekayaan, wala auladukum, oleh anak cucu dan keluarga, jangan mau dilalaikan an zikrillah, daripada zikrullah. Jangan sampai urusan harta benda, urusan mencari rezeki melalaikan orang daripada salatnya, daripada masjidnya, daripada Qur'annya. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun.
siapa yang demikian sikapnya, lalai disebabkan harta benda dan ahli keluarga, rugilah hidupnya. Rugilah hidupnya. Jadi itu tadi surah Munafikun. Tentang surah Taghabun tadi sudah dibilang bahwa ada di antara ahli keluarga itu sebenarnya musuh kamu. Jadi hati-hatilah. Artinya jangan sampai ahli keluarga menjadi musuh. Nah, ayat yang kita dengar tadi sholat subuh rakaat pertama, ini himbauan yang jelas. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sesudah surah Taghabun tadi surah At-Talaq namanya. Sesudah surah At-Talaq surah At-Tahrim. Nah, di sini kita diimbau surah Tahrim ayat 6 halaman 560 560. Ya allazina amanu qu anfusakum, wahai orang beriman, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan ahli keluargamu, naran, dari jilatan api neraka. Ini jelas. Kita disuruh, kita dihimbau untuk memelihara diri dari azab neraka. Ayat 6 itu ya, surah At-Tahrim. Sepatutnya ayat seperti ini, ayat-ayat kekeluargaan ini mungkin dibuat kaligrafi cantik-cantik, digantungkan di rumah. Bilang sama istri, bilang sama anak, nak tengok ni ha, illadzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sepatutnya dibuat. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhanna an-nas wal hijarah, bahan bakarnya api itu, bahan bakarnya manusia, wal hijarah, dan batu-batu patung berhala. Alaiha malaikatun ghilaz, yang menjaga neraka itu malaikat yang kasar, syidad, kejam. Penjaganya malaikat yang kasar dan kejam. Subhanallah. Nah, kalau kita bicara tentang ahli neraka ini, nanti di hari kiamat nanti penduduk neraka itu dah capek diazab, minta supaya mati saja. Orang dalam neraka itu, dalam satu sumber saya baca, dalam seminit 40 kali mati, 40 kali hidup. Mati hidup, mati hidup, mati hidup. Subhanallah. Saking susahnya di sana. Lalu dalam surah Az-Zukhruf ayat 77 halaman 495, penduduk neraka meminta supaya kalau bisa mati saja, tidak usah hidup lagi. Ini ayatnya. Wa nadau, penduduk neraka memanggil, ya Malik, wahai malaikat Malik, petugas yang menjaga neraka, liyaqdi alaina rabbuk, kalau bisa kami mau mati terus, tidak usah hidup lagi. Subhanallah. Sempat juga ngomong dengan malaikat di sana ya. Qala innakum makithun. Mana bisa katanya. Beginilah nasib kamu seterusnya. Subhanallah. Subhanallah. Makithun itu sama dengan khalidina fiha abada. Kamu akan kekal seperti ini, tidak akan berhenti. Hidup mati, hidup mati, hidup mati. Itu katakan dalam surah Al-A'la, la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak mati dan tidak hidup. Subhanallah. Subhanallah. Artinya mati hidup, mati hidup, mati hidup. Lalu malaikat Malik menyatakan seterusnya, kenapa mereka bernasib malang seperti itu? Kata malaikat Malik, petugas neraka, waktu penduduk neraka meminta supaya mereka mati saja, tidak usah lagi hidup mati, hidup mati. Laqad ji'nakum bil haqqi, kami sudah menyampaikan ajaran Islam sama kamu. Dipanggil 5 kali ke masjid satu hari dengan pembesar suara. Walakinna aktsarakum lil haqqi karihun, tetapi kebanyakan kamu tidak suka. Kalau yang suka ke masjid ini selamat insyaallah, jaga saja keluarga. Kalau tidak suka itu masalah besar. Itu maka kita selalu menghimbau ya, menyeru diri kita supaya kita bertahan istiqamah untuk cinta masjid sampai ke ujung usia, sampai ke anak cucu. Laqad ji'nakum bil haqqi walakin aktsarakum lil haqqi karihun.
Quran sudah ada di rumah kamu, tapi tidak dipegang. Quran ada di masjid, tapi tidak dibaca. Orang dulu ya, di zaman hebatnya masyarakat Islam, komunitas Islam zaman dulu, mereka bukan saja membincangkan Quran di masjid, bahkan ada di kalangan mereka yang sesudah Isya mereka berkumpul, malam ini di rumah ini, malam ini di rumah ini, membincangkan hal-hal keakhiratan, hal-hal kematian, hal-hal surga dan neraka, sampai mereka menangis berjamaah, sampai mereka menangis. Tujuan mereka berkumpul untuk menangis berjamaah, melatih menangis. Subhanallah. Tidak ada sekarang aktivitas ini, agenda ini tidak ada sekarang. Orang dulu ada agendanya, sesudah Isya berkumpul 15 orang, 20 orang satu rumah, panggil seorang yang pandai baca Quran, bagus bacaannya, panggil orang yang ada tafsir di dadanya, bisa menguraikan ayat Quran, didengar bersama-sama, menangis bersama-sama. Subhanallah. Ada amalan mereka macam itu zaman dulu. Bukan hanya pengajian umum, pengajian di masjid, di surau, di musala dan lain sebagainya. Ada pengajian di rumah, mungkin jumlahnya terbatas, untuk orang yang istiqomah saja, orang yang konsisten saja, yang serius saja. Subhanallah. Kemudian dalam surah Tahrim tadi ada doa pendek, dulu sudah pernah disebut tapi lama sudah. Doanya Rabbi bnili indaka baitan fil jannah, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. 4-5 patah perkataan saja, 4-5 kata saja. Doa jannah yang dibaca oleh permaisuri Fir'aun. Nah, ini bagus menjadi amalan kita, amalan istri, amalan anak dan ahli keluarga, menjadi wirid doa kita sambil berjalan, sambil mungkin kerja-kerja ringan. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Apa maksudnya? Kita meminta kepada Allah agar disediakan untuk kita istana yang megah di jannah. Artinya apa? Lebih daripada meminta masuk surga. Ya Allah, masukkanlah saya ke dalam surga, bukan itu. Saya ingin dibina untukku istana kediaman yang megah di jannah. Lebih daripada meminta jannah. Macam ada seorang sahabat namanya Rabi'ah al-Aslami. Rabi'ah ini sahabat Nabi yang masih muda, yang rajin ngabdi, kata orang sini. Kata orang Indonesia ngabdi, kata orang Malaysia berkhidmat. Rajin berkhidmat, membantu Rasulullah. Rasulullah dah tidur, dia masih tunggu di luar dekat pintu rumah. Manalah tahu nanti Nabi Muhammad terbangun ada hajatnya katanya. Jadi saking rajinnya mengabdi berkhidmat, Nabi Muhammad suatu hari memanggilnya, salni. 4 huruf saja, tapi sudah lengkap. Ada di situ verb, ada subjek, predikat dan objek. 4 huruf sudah lengkap di situ. Ada kata kerja, ada pelaku dan ada pelengkap penderita. Kalau bahasa Arabnya ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Salni, mintalah apa hajatmu samaku, kata Nabi kepada Rabi'ah. Rabi'ah ini nama lelaki ya, jangan silap. Kalau orang yang tidak tahu dipikirnya Rabi'ah itu nama perempuan. Ada nama-nama dalam bahasa Arab bisa untuk lelaki, bisa untuk perempuan. Apa bedanya? Tengok di belakangnya, bin atau binti. Tengok sukunya, tengok marganya. Kalau lelaki lain, kalau perempuan lain ya. Rabi'ah ini dipanggil oleh Nabi Muhammad, pangidu ma'a pangiduanmu, katanya. Mintalah apa maunya. Rabi'ah tadi pikir-pikir, apa mau diminta ya? Apa dimintanya? Minta bersama Nabi dalam jannah. Bukan minta masuk jannah. Ini permaisuri Fir'aun mintanya disediakan rumah yang megah, istana yang megah di jannah.
Kan hebat namanya itu memintanya. Bukan masuk jannah, bukan peliharalah saya dari azab neraka, masukkan ke dalam surga, bukan begitu. Jadi kata Rabi'ah tadi, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta agar saya bersamamu dalam jannah. Di mana Rasulullah, di situ dia. Rasulullah tentu manusia yang paling tinggi kedudukannya, derajatnya di sisi Allah. Levelnya tinggi, statusnya hebat. Rabi'ah mau seperti Rasulullah. Ini diminta oleh istri Fir'aun, Rabbi binli indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunlah untukku istana kediaman yang megah dalam jannah. Nah, ini bagus kita baca. Karena dalam hadis dikatakan kalau kita menyebut jannah paling kurang 3 kali, jannah itu mendengar doa bapak itu. Ya Allah, bawa bapak itu ke sini. Ya Allah, bawa ibu itu ke sini. Sama dengan doa neraka. Kalau kita minta perlindungan Allah pada azab neraka 3 kali, neraka mendengar doanya, ya Allah, jangan bawa bapak itu ke sini. Ya Allah, pelihara ibu itu pada azab neraka. Itu maka kita kalau kita baca doa Rabbana atina itu selalu dibaca 3 kali ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar, lindungilah kami daripada azab neraka. Kalau kita baca 3 kali, neraka mendengar doa jemaah masjid dagang muttaqin. Ya Allah, peliharalah jemaah itu ya Allah daripada azab neraka, jangan bawa ke sini, kata neraka itu. Ini salah satu kaidah ya, meminta kepada Allah agar kita dibina, untuk kita dibangun, untuk kita istana yang megah di jannah. Rabbi binli indaka baitan fil jannah, ayat 11 surah At-Tahrim halaman 561. Doa pendek 4-5 kata saja ataupun 4-5 patah perkataan yang akan menyelamatkan kita dan ahli keluarga. Kalau doanya dibaca dengan yakin, insya Allah mereka akan dijaga Allah daripada sifat-sifat yang tidak melayakkan mereka masuk jannah. Mereka akan masuk jannah insya Allah. Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ayo kita baca, Rabbi binili, Rabbi bini, Rabbi bini li indaka baitan fil jannah. Rabbi bini, banyak mati ya. Rabbi bini li indaka baitan fil jannah. Rabbi bini li, Rabbi bini li indaka baitan fil jannah. Baitan tu kediaman. Kita niat kalau istana, karena dalam bahasa ini bait itu banyak meaningnya, banyak artinya. White House yang di Washington itu di Amerika itu, gedung putih itu bait juga, dikatakan al baitul abyad. Kalau gubuk pun rumah juga. Rabbi minili indaka baitan fil jannah, boleh dilihat nanti ya, halaman 561 ayat 11 di tengah-tengah. Rabbi binili indaka baitan fil jannah, Rabbi binili indaka baitan fil jannah, Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Mudah-mudahan jadi amalan kita. Kalau jannah itu memang dengar doa kita, insya Allah orang itu akan dijaga Allah, akan diselamatkan daripada dia disiksa dalam api neraka, seperti yang diserukan dalam surah At-Tahrim tadi, di ayat Tahrim juga. Ini surah Tahrim tadi ayat 6, ini ayat 11. Ayatnya 12 ayat saja. Surah Tahrim 12 ayat saja. Di atas lagi ada nanti doa supaya kita berada dalam suasana yang terang benderang dalam padang mahsyar, untuk meniti sirat juga ada dalam ayat 8 nanti. Mungkin besok kita bincangkan ya, ayat yang menjadikan orang itu nanti suasananya terang benderang di hari kiamat. Kebanyakan manusia di sana nanti gelap, tidak nampak jalan.
Mudah-mudahan kita dijaga Allah ya, amin rabbal alamin. Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah, Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah, Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah walil jama'ati ya mujibas sa'ilin walil muslimin muslimat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina warda anna ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.